Halo, selamat datang kembali di The Rians di Koi 89. Lama nih kita gak ketemu lagi ya. Hari ini gue mau share soal ketakutan kita nih penghobi koi. Kalau ngeliat kolam kita dengan ikan-ikan kita di musim pancaroba seperti ini, peralihan musim hujan ke musim panas, kok ikan kita ada yang flashing ya? Nah, flashing itu apaan sih? Selain lu bisa baca-baca artikel soal flashing di YouTube maupun di Google, tapi gue akan jelasin flashing dalam pengertian gue. Flashing itu adalah suatu gerakan ikan koi yang kayak agak gelisah. Biasanya gerakan itu dia membalikkan badannya di kolam. Sep. Nah, disebut flashing karena ketika ikan koi membalikkan badannya, perut bagian bawahnya terlihat dong. Dan biasanya perut ikan koi itu berwarna putih. Dan ketika dia membalikkan badannya, kulit yang warna putih di bagian perutnya itu terpantullah sinar matahari atau sinar lampu yang mengakibatkan seperti flashing. Nah, itu disebut flashing. Nah, penyebab flashingnya itu macam-macam. Yang jadi masalah adalah banyak banget penghobi koi yang merasa kalau ikan koi flashing pasti kutuan. Iya. Padahal nggak begitu juga. Memang benar, salah satu ciri khas kutuan adalah ikan koi melakukan flashing. Biasanya mereka itu melakukan flashing karena mau garuk nggak bisa dong, kayak kita kan nggak punya tangan. Mereka menggesek-gesekkan badannya itu ke dinding kolam, ke dasar kolam, ke tutup bottom drain. Itu maksudnya ikan koi biar kutunya lepas. Yang kadang-kadang malah bisa membuat sisiknya lepas, bahkan berdarah. Padahal nggak cuman itu doang. Penyebab flashing ikan koi itu banyak banget. Dan teman-teman harus tahu dan akan gue jelasin di konten ini. Secara simple, apa penyebabnya dan cara mengatasinya dengan ringkas. Ya, teman-teman harus browsing-browsing lagi juga ya sebagai tambahan ilmu untuk menangani ikan koi yang flashing. Jangan cuma nonton konten ini doang, tapi jadikan konten ini menjadi acuan atau bahan pembelajaran lu nih. Kalau ketemu ikan koi yang flashing harus ngapain. Jadi jangan cuma flashing, kutuan, kasih obat kutu. Belum tentu. Jadi bukan berarti seperti itu juga. Nah, mau tahu apa aja penyebab-penyebab ikan koi melakukan flashing dan juga cara mengatasinya? Mari kita berbagi ilmu. Nah, biar teman-teman juga nggak bingung dan nggak kepo, kenapa nih kolam Rian kok berkurang begini, waterfallnya mati? Ini gue lagi melakukan backwash. Backwash ini gue lakukan adalah seminggu sekali. Dan gue melakukannya di kolam gue setiap hari Jumat. Hari ini hari Jumat waktu gue buat konten ini. Apa sih backwash itu? Tuh di pojok kiri atas ada ini ya, pojok kanan atas kalau dari teman-teman ada linknya video gue pernah ngebahas dan menjelaskan apa itu backwash pada kolam ikan koi. Penting banget Jo, buat lo yang punya kolam ikan koi dan punya ikan koi pastinya. Masa punya kolam ikan koi meliharanya kuda? Iyo. Oke, kita mulai sebutin ya satu persatu penyebab ikan koi flashing dan cara mengatasinya dengan simple dan versi gue. Yang pertama, flashing yang disebabkan oleh kadar amoniak, nitrit, dan nitrat di dalam kolam. Jadi kebanyakan nih orang nyebutnya kondisi seperti ini sebagai boom amoniak, alias kondisi amoniak di kolam tiba-tiba lagi meledak dan jadi banyak banget, sehingga akan mengakibatkan polusi amoniak, nitrit, dan nitrat yang terlarut dalam air kolam jadi semakin besar. Kondisi ini paling sering terjadi di kolam-kolam kita nih penghobi koi. Cara mengatasinya kalau begini kejadiannya, satu, langsung aja backwash. Jadi backwash itu adalah membersihkan filter-filter chamber dengan cara mengangkat pipa-pipanya biar kotoran yang mengendap di filter chamber, khususnya di filter chamber bagian filter mekanik, menjadi terangkat dan menjadi bersih. Lalu ganti air kolam sebanyak 30-40%. Lalu puasakan ikannya langsung selama 2-3 hari. Sehari pun cukup sih sebenarnya, tapi kalau mau bisa 3 hari lebih bagus. Kenapa? Logikanya kalau gara-gara amoniak, nitrit, dan nitrat, pasti air kalau diganti terus-menerus, nggak harus semua ya, tapi agak banyak setiap hari selama 3 hari, otomatis dong amoniaknya berkurang, air menjadi lebih fresh lagi, dan ikan menjadi segar dan nyaman berenang. Yang kedua, flashing yang disebabkan oleh kadar oksigen yang terlarut di dalam air kolam rendah. Hal ini biasanya terjadi karena nggak dipikirin terlebih dahulu nih sebelum running kolam. Berapa kekuatan pompa air yang akan digunakan, berapa liter per jam
udara yang harus ada di dalam kolam air dan lain-lain, termasuk oksigen cukup nggak ya, perlu tambahan aerator nggak ya, atau jangan-jangan kolam kita belum ditambahin aerator. Padahal inget ya, aerator itu penting sekali loh, pernah gue bahas di konten gue. Lalu berikutnya juga sekuat apa nih bottom drain dan skimmer yang bisa membantu sirkulasi air dan kotoran ikan. Nah, kalau gara-gara hal ini, cara mengatasinya gampang. Gunakan pompa air yang sesuai dengan kapasitas isi air kolam. Idealnya, kapasitas pompa air yang disarankan bisa 2-3 kali sirkulasi volume air atau Qmax dalam 1 jam. Misalnya, untuk wadah 1000 liter, ya gunakan pompa dengan ukuran 2000-3000 liter per jam kalau bisa. Begitu ya. Selanjutnya, gunakan juga pompa udara atau mesin aerator yang sesuai dengan kapasitas air kolam. Kalau saran gue sih, untuk ukuran kolam yang nggak lebih dari 4x2 meter, gunakan LP60 udah cukup kok. Tapi kalau di atas itu, LP100 udah jawaban paling bener. Yang terakhir, jika kolam sudah banyak lumut, bersihkan lumut yang ada di pinggiran kolam aja, yang di dalam jangan. Jadi intinya jangan sampai disikat habis. Yang ketiga, flashing yang disebabkan oleh adanya pH swing atau pH air yang naik turun. Terlalu tinggi juga jelek, terlalu rendah juga jelek. Nah, untuk ini kita butuh pH yang stabil. Bagaimana nih menstabilkan pH? Bagaimana kita membuat pH di kadar yang kita butuhkan? Jika terlalu rendah, dinaikkan. Jika terlalu tinggi, diturunkan. Logikanya ya begitu ya. Karena penting banget nih kita menjaga kestabilan pH air kolam kita agar ikan koinya itu tenang. Karena berubah-berubahnya atau naik turunnya pH air kolam bisa membuat koi stres, lalu bisa sakit dan bisa menyebabkan kematian. Kalau soal pH ini yang nyebabin ikan koi kita flashing, cara mengatasinya begini. Ganti air kolam juga sebanyak 30% dari kapasitas isi kolam 1 jam setelah hujan reda. Jadi setiap hujan itu kan biasanya pH jadi berubah. Setelah hujan berhenti 1 jam deh. Jadi teman-teman aman dari ini ya, petir dan juga lain-lain. Teman-teman ganti air 30% dibuang, lalu isi lagi air 30% yang baru. Atau bisa juga dengan cara menggunakan sistem dripping air. Menghidupkan keran air atau selang ke dalam kolam dengan sistem dripping ya, ngalir tapi kayak seperti netes saja, agak-agak deras selama 1 jam. Lalu yang ketiga, nyalakan aerator biar oksigen jadi banyak di kolam. Nah, tanda pH normal itu secara kasat mata adalah ketika ikan jadi lebih aktif, nafsu makannya bertambah, dan otomatis dia tenang di kolam. Itu tandanya pH juga aman. Berikutnya, flashing yang disebabkan oleh serangan organisme parasit mikro maupun makro. Untuk parasit mikro, yaitu parasit mikroorganisme yang sangat kecil dan tidak kasat mata, sehingga harus dilihat dengan alat bantu nih, seperti mikroskop. Parasit mikro ini contohnya flux dan lain-lain, serta jenis protozoa seperti Chilodonella, Costia, Trichodina dan lain-lain. Sedangkan parasit makro adalah parasit yang kasat mata, terlihat lah ya. Nah, itu seperti kutu, jamur, white spot dan lain-lain. Kalau kejadiannya seperti ini nih teman-teman, cara mengatasinya gimana? Ya diobati. Kalau jamur, ya diobatin. Kalau kutu, manual pakai tangan, diangkat bisa, dikasih obat kutu juga bisa. Jadi itu cara penanggulangannya, obatin aja. Yang super terakhir, penyebab flashing karena disebabkan ikan baru masuk ke kolam dan tidak diterima oleh penghuni lama. Kejadian ini pasti sering banget terjadi nih dengan penghobi koi. Ya, dengan lo, dengan gue juga. Jadi pernah pasti kita alamin semua. Makanya buat kita yang punya ikan baru harus melalui prosedur karantina yang benar. Ikan yang baru dikarantina minimal 1 minggu. Sebelum masuk kolam utama, juga di kolam utama dipuasakan ya maksimal 2 hari sebelum ikan yang baru masuk. Jadi ikan yang lama di kolam lama tenang, nyaman. Ikan yang baru juga nyaman. Ketika masuk sama-sama puasa dan mereka sama-sama nyaman, bisa kenalan dan mereka bisa tenang. Karena emang sering banget kejadian kalau ikan baru masuk ke kolam kita yang lama, kolam utama, banyak banget ikan yang baru atau ikan yang lama atau kedua-duanya melakukan flashing atau menggesek-gesekkan badannya di dalam air kolam kita. Itu biasanya karena mereka stres, satu. Yang kedua karena biasanya ada crash bakteri.
ikan yang baru dengan ikan yang lama memiliki bakteri yang berbeda, jadinya bisa crash, bahaya banget tuh. Kalau gini kejadiannya, begini cara mengatasinya. 1. Puasakan semua ikan yang ada di dalam kolam selama minimal 2 hari. Kedua, karantina ikan yang baru maksimal 7 hari. Tadi udah gue jelasin kan. Lalu kurangi air kolam sampai air permukaan kolam minimal kira-kira ya 30% lah berkurang. Lalu isi lagi air kolam dengan air yang baru dari keran. Maksudnya biar kadar amoniak turun, kolam menjadi fresh airnya. Ingat, air kolam yang fresh pastinya membuat ikan koi menjadi nyaman dan tenang. Lalu usahakan nih kalau bisa lakukan backwash sebelum ikan baru masuk ke kolam utama. Gitu ya. Dan jangan backwash sebelum ikan baru tenang dengan habitatnya yang baru. Karena kalau baru masuk 3 hari lu udah backwash lagi, ikan barunya jadi stres juga nih. Ada apa nih? Gitu deh. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan panik kalau ikan koi flashing, tapi juga jangan dianggap remeh. Yes, begitulah penyebab-penyebab ikan koi flashing dan juga cara mengatasinya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Yang pasti kalau ikan koi flashing nggak usah panik. Jangan langsung panik. Belum tentu karena penyakit atau serangan bakteri atau serangan parasit, tapi wajib kita cermatin atau liatin. Kalau flashingnya udah terlalu sering, satu ikan tuh dalam sehari bisa lebih dari hampir 5 kali, malah rata-rata hampir sekolam dan hampir setengah jam atau 1 jam nggak berhenti. Wajib kalau perlu malah sampai diangkat, diperiksa satu-satu. Ada apa nih? Insangnya kah? Sirip-siripnya, kalau kutu solo biasanya disirip-sirip ya. Walaupun di badan juga bisa. Atau yang lain-lainnya. Yang terakhir, cek parameter air. Ya, kurangin aja air deh, ganti. Kalau udah pusing-pusing, puasain kolam langsung. Amoniak pasti turun otomatis. Jangan lupa di-subscribe. Karena subscribe teman-teman tuh gratis dan sumpah ngebantu banget gue untuk ngembangin channel gue ini. Dan gue akan berbagi banyak lagi konten soal ilmu merawat ikan koi dari versi gue yang sama-sama belajar seperti kalian juga. Masih amatiran, tapi seriusan. Gue buat konten nggak buat cuman cari sensasi atau cari duit. Bantu support ya. Kalau yang mau nanya soal ikan koi, soal kolamnya, atau mau di-review kolamnya, ngerasa kolam lu unik, keren, dan lain-lain, nggak harus mewah. Boleh DM Instagram gue dan follow. Oke? Stay safe semuanya, corona masih ada, tetap pakai masker, sehat-sehat. Salam buat keluarga semuanya. Salam Nishiki Koi. Cheers. Assalamualaikum. Bye-bye. 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 Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.